Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Dwi Rahmi Zarlis, mahasiswa Administrasi Pendidikan tahun 2024 akan membahas tentang hakikat pengetahuan di bawah bimbingan Profesor Dr. Hasnah Faizah ARM HUM pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Pertama, kita lihat pengertian pengetahuan. Dari sisi etimologi, bersumber dari bahasa Inggris knowledge, dijelaskan di Encyclopedia of Philosophy bahwa kepercayaan yang benar adalah pengetahuan. Dari segi terminologi, Ghazalba mengatakan yang diketahui merupakan pengetahuan. Hal ini merupakan hasil sadar, kenal, insaf, pandai, dan mengerti. Pengetahuan tersebut ialah segala kepemilikan atau isi pikiran. Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan adalah hasil dari kegiatan manusia untuk mengetahui sesuatu. Di Kamus Filsafat, dipaparkan bahwa pengetahuan ialah runtutan peristiwa hidup yang semua orang ketahui dalam keadaan sadarnya. Selanjutnya, kita masuk kepada hakikat pengetahuan. Dasarnya pengetahuan merupakan kondisi mental, sesuatu yang pasti merupakan penyusunan pendapat mengenai suatu objek. Dalam kata lain, susunan mengenai bayangan mengenai fakta yang berada di luar pikiran. Menurut Bakhtiar, ada dua teori untuk mengetahui tentang hakikat pengetahuan. Pertama, realisme. Pandangan ini memiliki pendapat bahwa bersifat nyata pada alam. Menurut realisme, pengetahuan ialah lukisan sesungguhnya dari sesuatu hal yang berada dalam dunia nyata. Pengetahuan yang berada dalam akal adalah gambaran sebenarnya yang berada di luar pikiran. Hal tersebut tiada berbeda layaknya lukisan yang ada pada foto. Berdasarkan hal tersebut, realisme berpandangan bahwa ialah tepat dan benar jika cocok dengan kenyataannya. Kedua, idealisme. Teori ini menekankan mustahil dalam memperoleh kebenaran pengetahuan yang sepadan dengan kenyataan. Pengetahuan ialah prosedur-prosedur psikologis atau mental yang sifatnya subjektif. Subjektif dianggap hal yang mengetahui, yakni dari seorang yang mengerjakan penggambaran tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan teori ini, hakikat kebenaran tidak digambarkan. Pemberian pengetahuan berupa penggambaran berdasarkan pandangan seseorang yang tahu. Sumber pengetahuan. Pengetahuan dimiliki oleh semua orang. Permasalahannya, dari mana pengetahuan didapat atau diperoleh? Lantas muncul pertanyaan, bagaimana jalannya mendapatkan sumber pengetahuan? Tafsir mengemukakan bahwa pengetahuan dalam diri kita didapat dengan memakai macam-macam peralatan yang menjadi asal pengetahuan. Selanjutnya kita lihat beberapa pendapat mengenai sumber pengetahuan. Pertama, empirisme. Menurut aliran ini, pengetahuan diperoleh melalui hal yang dialaminya, yakni pengalaman indrawi. Kedua, rasionalisme. Pandangan ini mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pikiran yang merupakan kepastian dasar, serta didapat dan diukur dengan akal. Orang-orang mendapatkan pengetahuan dengan aktivitas memperoleh objek. Ketiga, intuisi.
Pandangan ini mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui hasil dari evaluasi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kebebasan dan kesadarannya. Intuisi merupakan alat untuk mengetahui secara langsung atau sekaligus. Keempat, wahyu. Pengetahuan diperoleh dari wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui perantara malaikat atau nabi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasi dalam mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Ibu dosen Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah, HRM. Saya Elvina, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Riau, Program Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan presentasi bab 2 hakikat pengetahuan. Kriteria kebenaran ada 2. Yang pertama, kriteria kebenaran ilmiah. Kebenaran yang diperoleh dari proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kriteria kebenaran diuji melalui pendekatan teori pragmatis. Adalah suatu pernyataan dianggap benar bila memiliki manfaat praktik dan bersifat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Koresponden. Suatu pernyataan dianggap benar bila materi pengetahuan yang terkandung di dalamnya berhubungan atau memiliki korespondensi dengan objek yang dituju oleh suatu pernyataan. Koheren. Suatu pernyataan dianggap benar apabila konsisten dan memiliki koherensi dengan suatu pernyataan sebelumnya dianggap benar. Kebenaran non-ilmiah. Dalam menemukan kebenaran non-ilmiah bisa dilakukan dengan berbagai metode, yaitu penemuan secara kebetulan, penemuan coba dan ralat, penemuan secara spekulatif, dan kebenaran lewat berpikir kritis dan rasional. Penemuan secara kebetulan, penemuan yang terjadi tidak dengan sengaja. Penemuan ini sangat banyak bermanfaat, walaupun tidak dengan sengaja proses terjadinya, tidak secara ilmiah dan tidak direncanakan. Penemuan coba dan ralat, trial and error. Penemuan ini terjadi tanpa adanya kepastian akan berhasil atau tidaknya kebenaran yang dicari. Penemuan melalui otoritas dan kewibawaan. Penemuan ini merupakan pendapat orang-orang yang memiliki kewibawaan, yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan. Sering diterima sebagai kebenaran meskipun terdapat pendapat ini tidak didasarkan pada pembuktian ilmiah. Penemuan secara spekulatif. Membuat beberapa alternatif pemecahan yang kemudian dipilih salah satu alternatif yang dianggap terbaik sekalipun ia tidak merasa yakin sepenuhnya akan berhasil. Penemuan kebenaran lewat berpikir kritis dan rasional. Penemuan yang menggunakan kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah. Menganalisis berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar atau kriteria kebenaran. Kriteria setiap kebenaran itu berbeda karena pengetahuan itu juga berbeda watak dan sifatnya, menurut Bahtiar tahun 2004. Teori kebenaran ada tentang kriteria kebenaran ada 3. Kebenaran epistemologi, kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran ontologis, kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kebenaran sistematis, kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Teori-teori tentang kebenaran
epistemologi, ada teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dari filsafat. Ada Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan seterusnya. Ukuran kebenaran ini ada teori korespondensi tadi, kebenaran yang didasarkan oleh suatu pernyataan yang sesuai dengan faktanya. Teori koherensi, kebenaran, dan teori pragmatisme tentang kebenaran. Suatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Pendidikan pada umumnya dan ilmu pengetahuan khususnya mengemban tugas utama untuk menemukan, mengembangkan, menjelaskan, menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Berdasar potensi subjek, panca indera, rasio, dan hati nurani manusia, tingkatan kebenaran adalah tingkatan kebenaran indera, tingkat kebenaran yang paling sederhana dan pertama yang dialami manusia. Tingkat ilmiah, tingkat kebenaran yang berdasarkan pengalaman-pengalaman ditambah dengan rasio. Tingkat filosofis adalah perenungan dan pengolahan lebih mendalam terhadap tingkat kebenaran indera dan tingkat ilmiah. Tingkat religius adalah tingkat kebenaran yang paling tinggi mutlak yang bersumber dari Tuhan. Agama sebagai teori kebenaran. Dalam agama, teori kebenaran bersumber dari wahyu yang berasal dari Tuhan. Kebenaran agama dipandang kebenaran mutlak, tidak bisa diubah-ubah. Kesimpulannya, pengetahuan adalah tuntutan peristiwa hidup yang semua orang ketahui dalam keadaan sadarnya. Sumber pengetahuan yaitu empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Beberapa teori yang memaparkan tentang kebenaran epistemologi ialah teori korespondensi, teori koherensi, kebenaran, dan pragmatisme tentang kebenaran. Demikian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.